Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel Serikan di NKRI. Kali ini kita masih membahas persoalan Rocky Gerung, di mana Gerung begitu berani mengatakan Pak Jokowi bajingan dan tolol, sehingga mengundang reaksi keras dari pemerintah Jokowi, utamanya dari Nyai Widiah, Mbak Auki, dan yang lain-lain. Giliran Menhan kunjungan ke luar negeri, mulut Rocky Gerung mingkem, diam, nggak ada dia bunyi kalau itu kunjungan bilateral antar negara. Rocky Gerung, ya saya mohon, katanya junius, katanya dosen, kok ngajarin orang yang nggak benar. Rocky Gerung tahu kalau yang namanya seorang pemimpin, baik itu gubernur, wali kota, sekalipun presiden, yang namanya dari awal juga sebelum akhir jabatannya kunjungan kewajiban yang namanya ke luar negeri, kerjasama bilateral antar negara itu wajib. Rocky Gerung tahu itu, kok malah dungu-dunguin orang? Kok so tahu? Kok malah Menhan kunjungan ke luar negeri, ke sana kemari, bahkan ke negara-negara Ukraina segala macam dia kunjungan. Mulut lo diem aja, ya kan? Dia sebentar lagi juga habis masa jabatannya, paham lo? Kapolri kok diem aja, polisi kok nggak bertindak apa-apa mengenai yang namanya Rocky Gerung ini. Bisa-bisanya dia ngomong menghina kepala presidennya, kepala negara ini, seorang presiden pula. Kau itu siapa, Rocky Gerung? Lo hanya dosen, lo hanya mendungu-dunguin orang, lo hanya mengajarkan menghasut di negara ini, ya kan? Lo tuh nggak pantas lo tinggal di negara ini, ya nggak pantas. Buat apa lo jadi dosen? Katanya pintar, jenius, profesor lagi gelar lo, tapi lo lebih dungu dari ucapan lo, ya kan? Nah, Bapak Kapolri, polisi, emang masih pada tidur? Nunggu orang melapor, nunggu rakyat ganyang, nunggu semuanya viral baru bertindak. Pengacara-pengacara, lawyer-lawyer pada diam semua. Giliran ada orang artis siapa gitu viral, lawyer-lawyer juga yang relawan pada bergerak. Giliran ke pemimpinnya aja pada mingkem. Halo, Rocky Gerung, lu denger ya? Di sini negara Republik Indonesia, lu masih bisa bebas, ya, sebut bajingan dan segala macam ke negara ini. Coba lo ke Bapak Menhan kunjungan ke sana kemari, lo diam mingkem aja lo. Gimana ceritanya? Kok bisa-bisanya mengatasnamakan NKRI pula dengan PD-nya lo menghina kepala negara? Bapak Jokowi itu simbol negara ini. Lah lo simbol apaan lo? Simbol dungu, ya? Jadi saya harap Polri, polisi bertindak tegas. Jangan diem aja semuanya tiarap, ya kan? Jangan tiarap semua, diem aja. Kemana aja? Semuanya nunggu viral, nunggu orang yang kenceng di media sosial ini baru diangkat pemberitaannya, baru ditanggapi. Aduh, cukup sudah ya. Yang namanya mahasiswa-mahasiswa, ajaran-ajarannya yang namanya Rocky Gerung, mana sih prestasinya? Kemudian Rocky Gerung mana sih? Rocky Gerung, prestasi lo buat negara ini? Apa jasa lo buat negara? Hah? Mana? Kerja lo cuma nyinyir, menghina, mendungu-dunguin orang lo. Dosen macam apa dosen kok bisa bodoh seperti itu ya? Suwe lo. Yang namanya kepala negara di negara manapun, di awal masa jabatannya dan sebelum selesai masa jabatannya, dia akan punya jadwal untuk mengunjungi negara-negara yang punya hubungan bilateral dengan negara tersebut. Dan Rocky Gerung paham betul soal itu. Paham, ngaku pinter, tapi bodoh-bodohin masyarakat, menghasut masyarakat dengan kalimat-kalimat seenak udelnya. Polisi kerjanya ngapain aja?
Kapolri kerjanya ngapain aja? Nunggu ada yang laporin, nunggu viral dulu baru ditangkap gitu. Beredar ramai di media sosial terkait pernyataan Rocky Gerung dalam sebuah acara, sepertinya acara buruh ya, yang menyampaikan pernyataan-pernyataan yang sangat menunjukkan bahwa Rocky Gerung ini makhluk yang tidak punya adab sama sekali, tidak punya etika, dan tidak pernah belajar tata krama. Rocky Gerung bahkan menyebut Presiden Jokowi dengan pernyataan yang sangat membuat kita tersinggung. Karena apa? Presiden Jokowi adalah pemimpin yang sekarang memimpin bangsa ini, tetapi disebut oleh Rocky Gerung sebagai bajingan tolol. Rocky Gerung ini merasa dirinya orang pintar, merasa orang benar, padahal sebetulnya dia ini hanya sebuah makhluk yang lidahnya, mulutnya pintar berkata-kata. Tidak jauh beda dengan Anies Baswedan yang hanya pintar ngoceh. Rocky Gerung ini juga hanya sekelas begitu. Dia hanya pintar berkata-kata tetapi tidak punya adab, tidak punya etika, tidak punya tata krama sekali. Saya kasihan, mungkin dia ini masa kecilnya tidak pernah dididik barangkali oleh orang tuanya untuk berlaku sopan, berlaku berbudi pekerti, dan bersikap selayaknya bagaimana kita orang Indonesia menghormati yang lebih tua dari kita. Mengkritik pemerintah itu baik, sah-sah saja. Bahwa kritik itu bagian dari kehidupan yang juga diatur dalam undang-undang konstitusi kita. Semua berhak berbicara dan bersuara, tetapi tidak ada yang boleh berhak berbicara seenak perutnya untuk mencaci maki siapapun. Apa yang dilakukan Rocky Gerung ini adalah sebuah kejahatan menurut saya, dan patut untuk diproses hukum. Karena statement-statement yang dilakukan di situ tidak hanya menghina, mencaci maki Presiden Jokowi dengan sebutan bajingan tolol, tetapi Rocky Gerung juga menghasut buruh dalam pernyataannya. Meskipun tidak secara vulgar dinyatakan, ayo buruh macetkan jalan tol, tidak, tetapi statementnya mengarah ke sana, bahwa Rocky Gerung berharap pada aksi sejuta aksi buruh nanti akan memacetkan jalan tol. Kata memacetkan ini artinya ada unsur yang disengaja untuk membuat macet jalan tol, dan ini adalah perbuatan pidana karena kita tidak boleh secara sengaja memacetkan jalan, karena itu akan mengganggu ketertiban umum. Maka dia telah menghasut untuk membuat peristiwa yang kacau di tengah masyarakat. Rocky Gerung telah menghasut supaya terjadi sesuatu terhadap masyarakat yang tidak baik, tidak stabil, dan akan mengganggu banyak hal. Nah, disinilah unsur pidananya terpenuhi, bahwa Rocky Gerung telah menghasut, melakukan sebuah perbuatan tidak baik, perbuatan pidana atau kejahatan yang melawan penguasa umum. Pasal 160 KUHP jelas mengatur itu. Saya pikir bahwa pihak kepolisian harus menindaklanjuti ini. Apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini sudah di luar batas kepatutan, dan ini bukan kritik tetapi adalah perbuatan pidana. Dan saya menyarankan kepada Rocky Gerung supaya rajin-rajin membaca, jangan pura-pura rajin membaca. Sesekali bacalah buku yang berwawasan. Di sini ada buku Darmaning Satrio, nilai-nilai kepribadian dan kepemimpinan. Jadi supaya jiwa Anda itu juga terisi dengan nilai-nilai kepribadian, tidak hanya mulut dan lidah Anda yang berani dan bisa berbicara bahkan kasar. Saya berpikir bahwa Anda hanya seorang dungu yang punya keberanian. Ya memang banyak begitu, orang dungu punya keberanian lebih, dan Anda salah satunya. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata arus. Saya Ijen Yohanes Palongsuka, Ketua Sekretariat Bersama Kesenian Dayak Kalimantan Barat. Dengan ini keberatan dengan pernyataan saudara Rocky Gerung yang tidak pantas terhadap simbol negara. Saudara Rocky Gerung, Anda tidak pantas menjadi seorang ilmuwan karena cara berbicara Anda sudah menghina simbol negara, yakni Presiden Republik Indonesia. Dan saudara juga telah menyinggung tentang IKN, bahwa IKN akan diperdagangkan. Saudara telah menyinggung kami orang Kalimantan. Dengan ini saya mohon pada Kepolisian Republik Indonesia untuk menangkap Rocky Gerung, pembuat onar yang selama ini menghasut
membuat masyarakat resah. Segera adili, karena Rocky Gerung tidak pantas untuk tinggal di Indonesia, karena dia tidak menghargai simbol daripada Republik Indonesia, yakni Presiden Republik Indonesia, Presiden dia sendiri. Pada Bapak Kapolri, pada Menteri Pertahanan dan Keamanan, tolong segera tangkap Rocky Gerung dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Adil Katalino, Bacurami Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryansa sebagai Ketua Umum Gepak Kuning Kaltim Kaltara mendukung pembangunan IKN Nusantara di wilayah Kalimantan Timur, serta mengutuk keras pernyataan Rocky Gerung yang telah menghina Presiden Republik Indonesia dengan sebutan bajingan tolol, serta menjelekkan program pemerintah Republik Indonesia. Tangkap Rocky Gerung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini surat terbuka untuk saudara Rocky Gerung. Saya melihat dialektika Rocky Gerung ini tidak mengedepankan etika dan estetika. Saat dia pidato di depan halayak ramai, memancing tertawa masyarakat banyak, dan menghina Pak Jokowi dengan mengatakan Pak Jokowi bajingan goblok. Saudara Rocky Gerung, kalau memang Pak Jokowi bajingan goblok, tolong buktikan. Dan kalau tidak terbukti, saya sebagai pendukung Pak Jokowi meminta pada Mabes Polri untuk menangkap Rocky Gerung. 1 kali 24 jam saya somasi, saya minta kepada Mabes Polri menangkap saudara Rocky Gerung. Ya, karena ini masuk dalam delik aduan relatif tentang penghinaan terhadap kepala negara. Jadi siapapun bisa bertindak, termasuk cyber Polri. Tolong ditangkap Rocky Gerung. Saya tidak terima presiden kami dihina, dikatakan bajingan goblok. Saya minta kepada Mabes Polri, Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, saya minta Rocky Gerung ditangkap. Apapun bentuknya, atau minimal suruh debat dengan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya kepada saya, Om Preman, bagaimana pendapat Om Preman masalah Rocky Gerung yang bilang bahwa Pak Jokowi bajingan tolol yang memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan nasib kita rakyat Indonesia, katanya. Maaf sebelumnya Pak Rocky Gerung, Anda terlalu tidak sopan tentang ini, karena Anda orang yang terlalu ambisius untuk menjatuhkan Pak Jokowi karena kebencian Anda tentang beliau. Anda tidak memikirkan bagaimana sepak terjang Pak Jokowi untuk kepentingan rakyat ini sampai beliau membahayakan dirinya sendiri di sepak terjangnya itu. Dengan program hilirisasi, Anda bilang gampang, Anda bilang sederhana, Anda bilang ringan. Tapi sebenarnya Pak Jokowi dalam keadaan membahayakan nyawanya, membahayakan negara ini. Tapi dengan kepinginnya maju, semangat maju, dengan tidak mau negara ini terus berkembang didikte oleh negara-negara asing, dengan semangatnya untuk rakyat kecil membangun semua hasil tambang, mengadakan hilirisasi, mengadakan tambang-tambang, kilang minyak, mengadakan kilang minyak, atau membangun lagi pabrik-pabrik pupuk yang sudah terbengkalai. Itu hanyalah untuk memikirkan diri sendiri. Beliau memerangi koruptor mafia yang selalu mengimpor, yang sedang mengimpor pupuk dan mematikan pupuk kita sendiri. Senang mengimpor pipa, kabel yang akan mematikan kita sendiri, karena di sini banyak timah, banyak tembaga yang untuk semua itu. Kalau kita nanti hilirisasi membangun sendiri, semua bisa diproduk di sini. Begitu. Kalau seandainya tidak memikir rakyat, Pak Jokowi sudah kaya raya dengan mau mengadakan hilirisasi di tentang asing dan mereka meloloskan lagi ataupun menghapus lagi ataupun menghilangkan lagi hilirisasi di Indonesia. Pak Jokowi akan berlimpah harta dengan itu. Tapi karena kita yang dipikirkan, Rocky Gerung, kita yang dipikirkan,
rakyat-rakyat kecil, generasi muda dipikirkan untuk kedepannya nanti. Mereka dengan atau beliau membahayakan nyawanya pun menugaskan para menterinya perangi terus. Kalau seandainya negara-negara maju kepingin menghalang hilirisasi yang akan menjadikan negara itu maju, Anda tidak tahu caranya maju Pak Rocky Gerung, Anda tidak tahu caranya berprestasi Pak Rocky Gerung, Anda cuma kepingin dielok-elokkan dengan mengandalkan, dengan merasa Anda itu pinter, dengan merasa Anda itu seolah-olah berperan dalam negara ini. Apa peran Anda? Apa prestasi yang Anda sudah dapatkan atau sudah buktikan di negeri ini? Tolong kasih tahu saya. Hanya Anda tuh senangnya celoteh ke sana sini, hanya prestasinya sampai itu meresahkan rakyat. Seandainya saja di Kapolri tak suruh nangkap orang-orang polisi itu kesampean itu karena alasannya meresahkan masyarakat dan terlalu menghina simbol negara. Masa simbol negara sampai bilang bajingan tolol? Bajingan itu menurut saya itu ya orang yang suka mencuri, suka lompat-lompat di truk itu, mencuri barang-barang di truk diturunkan. Itu namanya bajingan notat, bajingan pencuri. Seorang pencuri. Kamu tuh Gerung terlalu berani tentang ini. Orang yang membuat undang-undang anti koruptor yang mau memiskinkan koruptor dan menghukum mati itu sampai anggap bajingan. Gimana Anda? Jangan-jangan sampai Anda ante-ante mereka. Itu maaf nih. Ini pemikiran orang-orang kampung seperti itu Pak Rocky. Kalau seandainya Anda terlalu keluar-keluarnya Anda itu bukan mencerminkan orang timur lagi. Seolah-olah Anda itu orang Amerika sana, bebas mengomongkan tanpa ada kesopanan, tanpa ada hati, sekecil detik hati itu yang kepingin menghormati orang lain, menghormati orang yang tidak ada. Anda itu kepingin hampisus, orang Anda pinter sendiri, tapi di mata-mata kita Anda itu tidak ada apa-apanya. Anda cuma celoteh-celoteh ngalor ngidur, tapi tidak ada buktinya, tidak ada prestasi untuk negeri ini. Anda tidak bisa mengerti membuat negara maju. Anda belum tahu, ilmu sampean belum sampai ke situ. Bagaimana langkah-langkah apa agar negara itu maju, agar negara itu disegani oleh negara-negara lain, agar Indonesia itu bisa mengelola hasil tambang, hasil pasir-pasir tambang kita itu menjadi barang jadi itu. Bagaimana? Itu harus dipikirkan. Sementara kita belum mampu itu, bagaimana cara kita melangkah untuk bisa mampu melaksanakan itu yang terpenting Anda pikirkan, harus itu. Seandainya Anda dijadikan pemimpin, ya negeri ini jadi hutan terus, tidak akan ada bangunan, tidak akan ada jembatan, semua akan tetap menjadi hutan belantara. Itu kalau Anda berpikiran seperti itu, tidak mengerti fakta, tapi hanya mengedepankan kata-kata yang akan merusak kepribadian bangsa negara Indonesia loh, yang akan menyesarakan rakyat semua pelosok tanah air. Anda terlalu berambisi dalam ngomong, tapi tingkah laku tingkah laku Anda tidak mencerminkan bahwa Anda pengamal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang di situ ada kita saling menghormati, bukan saling mencaci maki, tapi saling mencintai dengan sosial, keadilan sosial ini. Jangan Anda itu memikirkan diri sendiri, wah sombong dengan kecerdasan, tapi sampean di mata rakyat pelosok tanah air tidak ada apa-apanya. Anda tidak cerdas. Anda seorang yang bodoh masalah negara ini. Maaf, karena Anda selalu memikirkan, mementingkan kepribadian, kesombongan pribadi untuk
menjadikan ego agar terkenal sehingga Anda akan disegani. Tapi dulu kelas preman kampung, Anda tidak ada apa-apanya. Ilmu Anda sangatlah dasar tentang ini. Mungkin Anda memang seorang rektor, Anda pernah menjadi dosen, Anda pernah menjadi pengajar mahasiswa, tapi di lapangan Anda belum pernah. Dengan halangan-halangan, dengan rintangan-rintangan yang begitu bahaya, pelosok, berselubukan atau berjalan di hutan-hutan belantara dengan banyak rintangan. Bagaimana Anda menghadapi dengan rintangan-rintangan di belantara? Anda belum mengerti tentang bagaimana cara menghadapi rintangan di belantara. Janganlah kamu ngomong ngalor ngidul yang akan meresahkan masyarakat Indonesia yang sudah berpengalaman di atas rata-rata, di atas sampean. Janganlah menganggap sampean itu kepingin dianggap orang pinter, tapi kebelinger dengan mengutarakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sekali lagi saya menghimbau kepada Rocky Gerung agar berhati-hati dalam bertindak dan bertingkah laku, bertutur kata harus bagus. Jangan sampai dengan bertutur kata seolah-olah Anda mengajak untuk orang-orang membenci Presiden kita Republik Indonesia ini yang kita cintai, yang kepingin negara ini menjadi negara maju dengan memerangi negara asing dengan mengadakan hilirisasi. Sekali lagi saya berpesan kepada Anda bahwa janganlah Anda menjadi komporan-komporan untuk 10 Agustus nanti, sehingga negara ini akan terpecah belah dengan perang saudara. Tolong sekali lagi, janganlah adakan isu-isu tentang kejelekan-kejelekan negara. Marilah kita dengan saat ini, dengan detik ini, kita memikirkan bagaimana negara itu dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan tentram. Untuk itu, marilah kita semua berpikiran dengan jernih untuk memikirkan rakyat kita, untuk memikirkan rakyat-rakyat pelosok tanah air yang belum beruntung seperti kita ini. Dengan keterbatasan semuanya, keterbatasan infrastruktur, air minum, ataupun dengan pangan. Untuk itu, mari kita lebih mengedepankan rakyat-rakyat kecil kita. Janganlah menjadikan mereka menjadi gelisah dalam hidupnya dengan adanya berita-berita yang akan menjadikan mereka kecewa. Untuk itu, marilah kita semua berangkat